Kepada kalimat yang lebih luas, nur munawwar, yang cahayanya itu semakin berpendar ke seluruh penjuru arah. Makanya disebut Madinah itu Madinah al-Munawwarah, tempat di mana sebuah kota itu memandarkan cahaya iman ke seluruh dunia, itu Madinah. Allah memperkenalkan surat ini sebagai surah untuk menegakkan kebenaran, ketertiban di masyarakat, dan juga ayat ini tentang perintah yang tegas untuk mengingat dan mengamalkan isi daripada seluruh ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu isinya hukum-hukum tentang apa kewajiban yang Allah turunkan, juga tanda-tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla supaya kita jadi hamba yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu isinya ayat Quran. Jadi itu tentang ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kalau quote para ulama, maksudnya perkataan ulama, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan surah ini diturunkan untuk menuntun umat agar hidup dalam cahaya syariat dan menjauh dari gelapnya kejahilan. Memang kita tuh harus berpindah, hadirin. Kita harus berpindah dari gelapnya kejahilan kepada cahaya yang penuh ilmu. Dan bukankah Nabi SAW juga pernah bilang, al-ilm nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang menerangi hidupnya seorang hamba, memudahkan jalan hidupnya seorang hamba, memberikan kebaikan pada hidupnya seorang hamba. Itu ilmu. Kalau ada seorang hamba jauh dari ilmu, dia otomatis jauh dari cahaya. Tapi kalau misalkan dia mendekat kepada ilmu, otomatis juga dia mendekat kepada cahaya yang nanti akan memberikan guidance buat dia, petunjuk buat dia, sehingga dia tahu mana yang mesti harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan surah ini diturunkan untuk menuntun umat agar hidup dalam cahaya syariat Allah dan jauh dari gelapnya kejahilan. Ayat yang kedua, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jilid dia 100 kali jilid. Jilid dia 100 kali cambuk. Laki-laki atau perempuan pezina disuruh menjilid 100 kali jilid, 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'fah fi dinillah. Dan jangan sekalipun kalian berbelas kasih kepada keduanya, yaitu pelaku zina, sehingga karena kasihan itu mencegah kamu menegakkan syariatnya Allah. Laki-laki pezina dan perempuan pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dianjurkan untuk menjilid 100 kali jilid, 100 kali cambuk. 100 kali cambuk itu tanpa sedikit pun berbelas kasih, tapi cambukan yang sungguh-sungguh. Bahkan dalam beberapa asar nanti ditampakkan di hadapan khalayak publik, seperti kayak di tempat public space yang umum, alun-alun, lapangan terbuka, dan sejenisnya, memang dipertontonkan supaya nggak ditiru sama pihak-pihak yang punya penyakit hati di dalamnya tentang mereka laki-laki ataupun perempuan yang mau berzina. Dijilid 100 kali jilid, 100 kali cambuk dengan cambuk yang benar, bukan cambuk yang main-main. Wala ta'khudkum bihima ra'fah. Jangan kasihan. Dicambuk 100 kali mi'ata jaldah. Benar-benar cambukan yang keras. 100 kali cambuk dengan cambukan yang keras. Jangan kamu sekalipun berbelas kasih kepada mereka dalam menegakkan hukum-hukum Allah fi dinillah. Juga di sini kata ulama, hukuman zina dijelaskan dengan tegas mi'ata jaldah, 100 kali cambuk bagi mereka yang belum nikah. Makanya nanti hukum jilid itu hanya berlaku untuk mereka yang belum nikah. Tapi kalau mereka yang sudah nikah lalu berzina, bukan lagi jilid 100 kali cambuk, tapi dirajam. Dirajam itu adalah
semua badannya terkubur di dalam tanah, disisakan bagian leher ke atas, leher sampai kepala ke atas, dia dilempari batu. Tidak kecil, tidak boleh besar. Batu yang sedang-sedang dilempar dia sampai dia mati. Itu hukumnya kalau dia zina muhsan. Jadi zina itu nanti ada dua, zina muhsan, zina ghairi muhsan. Zina yang dia pelakunya belum nikah, sama zina yang pelakunya sudah nikah. Terus kalau misalkan dia sudah meninggal dunia, gimana? Pernah kala itu dilempar dia sampai meninggal dunia, salah seorang sahabat pernah mengucap satu kalimat. Kalimatnya kurang lebih kalimat-kalimat kayak, zina kamu sumpah serapah dengan kalimat-kalimat yang Nabi kurang berkenan mendengarnya. Terus Nabi justru malah membela yang bertaubat walaupun dulunya dia berzina. Kan udah taubat tuh, dirajam. Nabi bilang, jangan kamu cela wanita itu, karena sungguh kalau taubatnya wanita itu dibagi kepada 60 orang penduduk Madinah, la kafa, kata Nabi. Maka akan cukup untuk 60 orang penduduk Madinah itu pasti akan cukup. Hikmahnya orang-orang yang taubat itu, at-taubatu tajubu ma qablah. Orang-orang yang taubat itu, dia bisa terpenuhi itu. Dari semua ampunan-ampunan yang dia dambakan, dia inginkan, dia bisa dapetin semuanya itu karena taubatnya. Bahkan dalam beberapa asar, Nabi juga pernah mengemukakan, kata Nabi kan, siapa yang taubat, maka dia seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Kawaladathu ummuh. Ini istimewanya mereka-mereka yang taubat. Pernah juga ada kisah, waktu itu seorang perempuan, dia hamil karena berzina, lalu datang pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, jilid saya karena saya telah berzina. Nabi memberi uzur. Mungkin kamu gak berzina, mungkin hanya bagian-bagian luarnya aja. Tidak ya Rasulullah, bahkan sampai berzina, bahkan sampai saya hamil. Terus Nabi bilang, pulang kamu, tunggu sampai melahirkan. Sudah melahirkan, perempuan ini pun datang lagi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah lahiran ya Rasulullah. Jilid saya. Tegakkan hukum hudud, hukumnya Allah untuk saya. Terus kata Nabi, pulanglah kamu susui anakmu 2 tahun. Lalu beliau SAW 2 tahun berlalu, perempuan ini pun kemudian setelah menyusui anaknya 2 tahun, dia datang lagi ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had atas saya karena saya telah berzina. Lalu kata Nabi, besarkan dulu anakmu hingga tahun ke-7. Lalu tahun ke-7 dia pun datang lagi ke Nabi SAW, minta ditegakkan hukum had. Dan Nabi pun menegakkan hukum had, hukum hudud, hukum rajam kepada perempuan itu, dan perempuan itu pun meninggal, dan tapi meninggalnya dalam keadaan taubat pada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagian ulama ngasih tahu kalau yang pertama, orang kalau memang dia sungguh bertaubat, sejatinya dia hanya perlu bertobat kepada Allah aja. Dia istighfar, dia bertobat, dan dia janji untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau memang dia mau ditegakkan hukum had atasnya, maka itu jadi hal yang mesti ditegakkan. Kayak laki-laki dan perempuan, yang perempuan tadi berzina, lalu dia minta ditegakkan hukum hudud, hukumnya Allah, hukum syariatnya Allah, dia dirajam, maka dia dirajam. Tapi kan Nabi memberi kesempatan dia untuk, udah dia pulang aja berkali-kali. Ketika dia hamil disuruh pulang nunggu sampai lahiran. Maksudnya, udah kamu tobat aja. Ketika kemudian udah lahir, suruh pulang lagi menyusui sampai 2 tahun. Suruh tobat aja. Ketika itu suruh pulang lagi membesarkan anaknya, suruh tobat aja sama Nabi. Hingga kalau dia memang sudah menginginkan, saya gak mau nanti di akhirat saya akan dihisap karena satu perkara ini, hukum Allah dijalankan. Kalau hukum had sudah dijalankan di dunia, maka di akhirat dia udah gak ada hitung-hitungannya lagi terkait tentang zinanya. Karena di dunia sudah selesai urusan itu. Sama kayak pencuri, yang dia mencuri sesuatu lalu dipotong tangannya secara silang. Mencuri pertama tangan kanan, mencuri kedua kaki kiri, mencuri ketiga tangan kiri, mencuri keempat kaki kanan, disilang kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan.
Kalau di dunia hukum had sudah ditunaikan, nanti di akhirat dia bebas dari hukum-hukum yang menjerat dirinya dari hukum-hukum Allah. Karena di dunia sudah ditegakkan hukum hudud atasnya. Dan hadirin, tadi ya poin yang berikutnya, hendaknya mereka yang mau melaksanakan hukum tersebut, mereka melaksanakan di lapangan terbuka, dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi pihak yang lain. Di lapangan terbuka pelaksanaannya, di tempat yang orang secara umum tuh bisa mengakses dan menonton. Bahkan beberapa ketika pencuri itu mencuri, tangannya itu digantung untuk beberapa hari sampai dia membiru, supaya jangan ada orang yang dia tuh kayak niru gitu perbuatannya. Kenapa rajam juga disaksikan di khalayak publik? Supaya nggak ada lagi orang yang berzina, supaya nggak ada lagi orang yang sampai melakukan perbuatan hal-hal yang kayak gitu. Makanya di note di khalayak publik, supaya publik itu punya reminder yang kuat, jangan zina, itu loh kayak gitu. Jangan kamu mabuk, itu loh hukumannya kayak gitu. Jangan kamu ini, jangan kamu itu, jangan kamu ini, jangan kamu itu. Jadi di note publik khalayak umum tuh paham. Mereka semuanya paham. Kalau mereka berbuat zina itu efeknya. Kalau mereka khamar itu efeknya. Kalau mereka muhsan, orang yang udah menikah tapi tetap berzina, itu efeknya. Dan zina ini merusak tatanan hidup. Untuk mereka-mereka yang berzina, 5. Yang pertama, orang yang berzina tidak berhak untuk mereka anak hasil zina itu 5. 1, anak hasil zina tidak boleh dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Yang kedua, anak hasil zina tidak boleh saling mewarisi walaupun orang tuanya kaya raya. 3, anak hasil zina maka nisbatnya kepada ibunya. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-walad lisahibil firash. Anak hasil zina itu nasabnya kembali ke ibunya, si pemilik ranjang. Yang keempat, kalau anaknya perempuan dan mau menikah, ayah biologisnya tidak boleh dan tidak berhak menjadi wali pernikahan anak perempuannya. Terus siapa yang jadi wali? Kata Nabi SAW, fasultanun waliyun liman la waliyalah. Maka pemerintahlah dalam hal ini yang akan menjadi wali pernikahan bagi perempuan yang dia hasil dari zinanya tadi ya, maksudnya anak perempuan yang mau nikah, beliau adalah dari zina, maka sultan atau pemerintah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali. Terus yang kelima, anak hasil zina tidak wajib dinafkahi. Tapi kalau bapaknya mau memberi nafkah, diperkenankan, dipersilakan. Tapi dia nggak wajib dinafkahi. Sekali lagi, dia tidak wajib dinafkahi. Tapi kalau bapaknya mau memberi, silakan. Dan itu bukan nafkah hari dan nafkah bagi anak yang hasil zina. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka dalam kacamata yang kelima tadi, siapa yang paling dirugikan dalam perbuatan zina? Perempuan paling dirugikan. Berhati-hatilah wahai amat Allah, wahai perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Perempuan kan perhiasan terindah dalam Islam. Sebagaimana kata Nabi SAW, dunia mata, dunia itu kan isinya perhiasan. Wa khairu mata al-mar'ah salihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan-perempuan yang salihah. Karena perempuan itu perhiasan, sebegitu mulianya perempuan dalam Islam. Sebegitu berharganya perempuan dalam Islam. Sebegitu diagungkannya perempuan dalam Islam. Maka perempuan menjaga dirinya, pandai membawa dirinya. Dia pandai menempatkan diri di mana dia harus bertempat. Sama lah hadirin, dengan hal yang sama tapi ditempatkan di tempat yang beda, kan dia akan dihargai dengan harga yang berbeda juga. Satu botol sama dengan brand yang sama, merek yang sama, cc yang sama, yang satu di pinggir jalan, yang satu di bandara. Dan yang satunya lagi
di hotel bintang 5 di etalase yang cantik dan menawan serta mempesona. Kira-kira harganya yang paling mahal yang mana? Yang di hotel bintang 5. Yang di pinggir jalan 2.000. Masuk bandara 10.000. Masuk hotel bintang 5 49.000. Kenapa? Padahal kan sama, brandnya sama, CC-nya sama. Karena sesiapa yang dia pandai menempatkan dirinya, dia akan dihargai bagaimana dia bertempat di sana. Laki-laki ataupun perempuan harus pandai jaga dirinya, pandai mawas dirinya, pandai membawa dirinya, pandai melihat circle-nya, pandai menjaga pergaulannya. Dia harus tahu kepada siapa dia berteman, dia harus tahu kepada siapa dia tampil di publik. Karena tampil di publik dengan siapa, bahkan pun itu mempengaruhi kan hadirin. Kalau seseorang sembarangan memilih dengan siapa dia tampil di publik, dia akan dinilai seperti siapa dia tampil di publik. Kalau dia tampil di publik, dia memilih dan segala macamnya, orang akan menilai sebagaimana dirinya. Hal yang sama berlaku seperti yang tadi. Ditempatkan di hotel bintang 5K atau di tepian jalan K, maka itu akan menjadi penentu value berapa nilainya dari sebotol air minum yang mau dibeli. Dan nggak mungkin sama hadirin. Kita beli di hotel bintang 5 dan kita harap harganya akan sama dengan kita beli di pinggir jalan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin sama, pasti jauh berbeda. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi tentang anak hasil zina 5, diulangi. Yang pertama, tidak dinasabkan kepada ayah biologis. Yang kedua, tidak saling mewarisi. Yang ketiga, anak hasil zina al-walad is-sahibil firash, nisbatnya kepada ibunya, bin atau bintinya kembali ke ibunya. Yang keempat, tidak boleh jadi wali pernikahan anak perempuannya kalau anaknya perempuan. Yang kelima, tidak wajib dinafkahi karena anak hasil zina, waliyadzubillahi min dzalik. Maka wahai perempuan-perempuan muslimah, ketahuilah yang rugi adalah perempuan itu sendiri. Yang sampai nanti dirugikan kalau sampai dia terenggut mahkota kehormatannya itu perempuan itu sendiri. Jaga diri, pandai bawa diri, pandai mawas diri, itu jadi bagian lifestyle seorang wanita muslimah yang memang harus dia jaga. Dan wanita muslimah harus banyakkan diri dengan ilmu agar dia tidak disetir oleh hawa nafsu dan segala macamnya. Perempuan muslimah harus meluangkan diri menuntut ilmu supaya perasaan-perasaan itu nggak mendominasi dalam hidupnya. Yang nanti mendominasi itu adalah ilmu, dan yang membawa ilmu itu adalah amal. Perempuan harus terus belajar. Kita harus baca sana, baca sini, ngaji di sana, ngaji di sini, supaya makin banyak dan makin kaya khazanah ilmu yang kita punya. Gak cuma satu guru, bahkan kalau bisa Anda punya 10, 20, itu lebih baik. Bahkan para ulama seperti Imam Nawawi, seperti Imam Ghazali, dan banyak ulama yang ternama lainnya, gurunya tuh gak pernah satu. Sekali lagi, guru-guru beliau itu gak pernah satu. Guru-guru beliau tersebut ada 50 bahkan lebih, ada yang 60 guru bahkan lebih. Bahkan sekelas Imam Nawawi aja, sehari beliau bisa datang di 12 majelis ilmu dengan 12 bahasan kitab yang berbeda, di 12 guru yang berbeda. Makanya jangan kaget kalau kita dengar Imam Nawawi itu tidur aja sambil baca buku. Beliau tidur tidak pernah selama 20 tahun aku membiarkan punggungku ini terbaring, kecuali aku pun tidur sambil duduk atau kadang bersandar dan di depannya ada buku. Begitu dia bangun sedikit, dia lihat buku lagi dan dia membaca kitab itu lagi, saking cintanya. Bahkan ketika Imam Nawawi ditanya, wahai Imam, kenapa Anda gak menikah? Dia kaget. Nikah? Hah? Dia kaget karena terlalu asik dan terlalu cinta dengan ilmu. Sampai bab pernikahan pun dia gak nyentuh bab itu. Maksudnya saking sibuknya sama ilmu. Orang gimana sih hadirin? Kalau udah saking cinta sama sesuatu yang dicintai kan kadang waktu aja berjalan cepat. Kita terlalu menikmati nih setiap perjalanan, episode perjalanan. Dalam perjalanan misalkan Wonosobo Jogja, kita menikmati perjalanannya.
3 jam itu gak kerasa. Wonosobo Jogja, Wonosobo Solo, Wonosobo Jakarta, kita menikmati prosesnya. Perjalanan capek secapek apapun tuh kayak seolah gak berasa, karena kita menikmati setiap episode pemandangan-pemandangan yang disuguhkan dalam perjalanan. Kita lagi ngelakuin sesuatu yang kita suka, misalkan yang kita suka masak. Ya mau masak seberat apapun buat kita enjoy aja karena kita suka, dan itu bagian lifestyle hidup kita dan kita senang ngelakuinnya. Orang kalau udah senang ngelakuinnya, dia akan gak peduli sama hal yang lain di luar itu. Nah, Imam Nawawi itu bukannya dia gak mau nikah, tapi terlalu sibuk dengan ilmu sampai-sampai tidak terbesit sedikit pun tentang bab nikah. Dan Imam Abu Zakaria An-Nawawi sampai wafatnya, beliau tidak menikah. Tapi karyanya selalu menjadi penerang di tengah-tengah umat. Jadi hadirin, ini mas-masnya yang belum nikah, kalau memang toh pun disibukkannya dengan ilmu, lakukan ilmu, ambil, gali ilmu sebanyak-banyaknya. Kalaupun nanti memang waktunya menikah, semoga Allah beri takdir terbaik. Dan untuk yang nonton juga, siapapun yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, semoga Allah takdirkan takdir terbaik, dipertemukan dengan jodoh terbaik, Allah beri di waktu terbaik yang saling menua bersama sampai surga insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah kamu laksanakan hukuman itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini itu maksudnya disuruh agar orang beriman secara keseluruhan itu menyaksikan, ini loh rajam, ini loh hudud, supaya orang beriman itu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi atau dari apa yang mereka lakukan, dijadikan itu sebagai pelajaran. Ayat yang ketiga, az-zani la yankihu illa zaniyah. Laki-laki pezina biasanya dia tidak akan menikah illa zaniyah, kecuali sesama perempuan pezina. Ini hukum template berlaku untuk keumuman. Pezina biasanya menikah dengan pezina. Laki-laki solih biasanya menikah dengan perempuan-perempuan yang salihah. Nanti kita bertemu lagi. Kalau ini ayat yang ketiga, besok kita ketemu di ayat yang ke-26. Coba dilihat, diintip sedikit ayat yang ke-26. An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan baik, perempuan keji, jodohnya siapa? Laki-laki yang keji, dan sebaliknya. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, dan perempuan-perempuan baik jodohnya siapa? Laki-laki baik. Wat-tayyibun lit-tayyibat, dan laki-laki yang baik nanti jodohnya siapa? Perempuan-perempuan baik-baik. Jadi pezina jodohnya pezina, laki-laki baik jodohnya laki-laki baik. Ini berlaku untuk template keumuman lafaz. Berlaku kekhususan seperti Asiyah bersuamikan Fir'aun, Nabi Lut beristrikan yang membangkang, Nabi Nuh demikian, itu khas, pengkhususan. Tapi secara umum templatenya yang baik untuk yang baik. Jadi kalau hari ini siapapun yang menonton tayangan ini, kalau sedang berusaha bertemu jodoh terbaiknya, jadilah perempuan yang baik. Jadilah laki-laki yang baik. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang baik, agar supaya nanti Allah pantaskan kita ketemu sama yang baik. Yang baik ketemu sama yang baik. Yang salih ketemu salihah. Penghafal Quran ketemu penghafal Quran. Dan hadirin, orang dengan kapabilitas tertentu, dia gak sembarang milih. Mohon maaf hadirin, orang dengan capaian-capaian hebat dalam hidupnya, gak mungkin sembarang milih. Apalagi orang ini kuat punya prinsip.
semakin kuat dia memegang prinsip, dia nggak akan sembarangan memilih pasangan hidup. Mereka yang hafal Quran, apalagi punya kemapanan secara finansial, apalagi Allah mudahkan, dengan izin Allah dia punya purchasing power, punya daya beli yang kuat dan besar, dengan hartanya yang cukup lumayan banyak. Dia ngasal? Enggak mungkin ngasal dia. Perempuan mana yang dia akan pilih menjadi ibu dari anak-anaknya, pasti dia milih. Atau laki-laki mana yang akan dia tunjuk sebagai imam dalam hidupnya, pasti dia milih. Orang kita aja loh, kan makin dewasa circle kita semakin sempit kan. Itu kenapa? Salah satu alasannya karena prinsip yang dimiliki. Oh, kalau kita beda prinsip, ya udah deh jalan masing-masing. Nanti semakin dewasa dengan prinsip yang kita punya, kita kayak memfilter. Kita nggak suka untuk gibahin orang, ketemu sama orang yang dikit-dikit gibahin orang, kita nggak nyambung. Akhirnya, yaudahlah, silahkan kalau masih suka bergibah, silahkan aja dengan yang suka bergibah. Kalau saya nggak suka bergibah, ya udahlah, kita say goodbye aja. Nanti pelan-pelan tuh kayak gitu. Dengan mereka-mereka yang masih suka hangout yang sia-sia, kita nggak nyambung. Kenapa? Karena buat kita hangout kita tuh harus bermakna, harus datengin manfaat, harus lahirin value. Akhirnya beda prinsip, itu yang membuat circle makin dewasa tuh makin sempit, makin kecil. Ada yang masih sukanya hahihi, pergi ke sana kemari. Kalau buat kita, ayo yuk hangout kemana? Australia, kemana. Kalau buat kita yang ngerasa udah nyaman ke Mekah Madinah, sama keluar uang 50 jutanya, mending ke Mekah Madinah. Jelas dapat pahalanya, 100.000 kali sholat, ketimbang harus kita mendatangi tempat yang di sana nanti kita susah mendapat makanan halal. Kemarin pas kami lagi pulang hajian transit di Singapura aja, buat dapetin makanan halal aja nggak mudah. Dan itu jadi not tersendiri. Kayaknya kita mikir 2 kali deh kalau harus ke sana lagi. Walaupun ada di sana makanan-makanan yang halal, ada tentu saja, ada beberapa yang berlabel halal. Tapi kan kadang kita was-was juga. Ini halal nggak ya? Kalau mau makan harus lihat dulu di outletnya tuh ada stiker halal nggak ya? Oh ada, ya udah beli. Tapi kadang kita kadang-kadang was-was aja, itu ada was-was perasaan kayak gitu. Nah, apalagi kalau di negara-negara yang jauh lebih jauh. Kemarin ada seorang jamaah, semoga Allah jaga beliau. Beliau orang tuanya sedang berobat ke Cina dalam waktu kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan beliau sampai di Cina, beliau tuh bingung. Kenapa? Karena susah cari makanan halal. Semoga Allah sembuhkan orang tua beliau dan Allah sembuhkan seluruh kaum muslimin yang lagi sakit. Itu saking apanya hadirin? Saking bahwa halal itu udah jadi lifestyle di hidup kita dan mesti harus kita pegang erat-erat. Kan kalau kita udah pegang prinsip itu kan nanti orang-orang yang mau nawarin hal-hal yang gak halal kan mikir sendiri. Itulah sebabnya kenapa makin tinggi usia kita tuh makin sempit circle kita. Karena makin kuat prinsip hidup yang kita pegang. Dan saat prinsip itu gak ketemu, maka kita gak akan bisa nyambung. Beda, frekuensinya beda. Nah, kembali lagi dalam ayat ini, orang dengan kapabilitas dan kredibilitas yang sangat tinggi nggak sembarangan milih. Apalagi dengan purchasing power yang kuat, daya beli yang hebat karena dia berharta, pasti nggak sembarangan milih. Ya, nggak mungkin. Udah, yang penting perempuan, udah yuk kita nikah. Enggak, pasti dia melihat perempuan ini layak atau tidak dan seterusnya. Makanya sibuk itu jangan nyari dulu. Sebelum kita sibuk mencari, sibuklah menjadi dulu. Menjadi yang pantas, menjadi yang baik, sibuk menjadi. Bukan mencari. Sibukkan diri untuk menjadi hamba yang lebih baik. Sehingga nanti pantas dipertemukan dengan yang baik. Az-zani, perempuan atau az-zani, laki-laki pezina, la yankihu illa zaniyah. Tidaklah dia menikah kecuali dengan perempuan pezina. Seorang laki-laki pernah berzina. Lalu ketika pernikahannya di malam pertamanya istrinya membisikkan di telinganya, mohon maaf dulu aku pernah berzina, tutup aibku, semoga Allah tutup aibmu.
Dia mendengar itu seperti kena sambaran petir. Ya Allah, kenapa saya menikah dengan pezina? Padahal dia lupa, dulunya dia juga pernah berzina. Seperti itulah hukumnya Allah. Azani, laki-laki pezina, la yankihu illa zaniyah. Dia gak akan menikah kecuali dengan perempuan yang juga pernah berzina. Entah dia berzina lalu menikah, artinya dia udah zina duluan lalu menikah, atau dia pernah berzina dengan perempuan lain dan perempuan ini pernah berzina dengan laki-laki lain lalu mereka bertemu menikah. Mohonlah kepada Allah agar kita terus bisa menjaga diri kita, menjaga kehormatan diri kita sampai tiba waktunya nanti kita dipertemukan dalam ikatan yang sah, yaitu pernikahan. Bahkan Allah berfirman, pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau musyrikah atau perempuan-perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan-perempuan pezina, la yankihuha, tidaklah dia dinikahi illa zanin, kecuali oleh laki-laki yang berzina, au musyrik, atau laki-laki yang musyrik. Jadi announce dari Allah tuh udah jelas. Pezina biasanya ketemu sama pezina. Wala'i min dzalik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan orang mukminin itu secara otomatis matanya enggak memandang ke arah sana. Wa hurrima, diharamkan dzalik, yang demikian itu, 'alal mu'minin, bagi orang-orang beriman. Karena orang beriman itu matanya enggak punya ketertarikan kepada hal itu. Gimana sih jemaah, namanya orang enggak tertarik mau mandang ke sana? Enggak. Kalau jemaah udah suka sama air putih, apakah jemaah akan ngelirik kepada hal-hal minuman-minuman yang haram? Enggak. Jemaah sukanya teh, es jeruk, air putih, air kelapa, jus. Kita kesukaannya pada yang halal. Apakah kita sempat melirik yang minuman-minuman haram? Enggak. Kita pasti nggak sempat melirik minuman-minuman yang haram karena hurrima 'alal mu'minin wa hurrima dzalik 'alal mu'minin. Yang kayak gitu Allah sudah buat di hati orang beriman tuh nggak masuk. Di hati orang beriman dia masuknya tuh apa yang Allah halalkan, apa yang Allah suka, apa yang Allah ridho. Sukanya air putih, teh manis, es teh, jus, ditambah lagi degan, dawet ayu. Itu orang beriman tuh suka kayak gitu. Dia disuguhi minuman-minuman yang haram, gak suka. Karena memang bukan itu yang menjadi kesukaannya. Orang makin sering interaksi sama yang halal, yang haram tuh kayak bukan tiba-tiba ya, kayak template aja. Yang haram tuh menyingkir tuh jauh-jauh. Orang suka yang halal terus nih, halal. Pokoknya mau makan, minum, dia memastikan dulu makanan minumnya itu halal. Nanti lama-lama kepada yang haram tuh dia gak suka. Jangankan kepada yang haram, yang syubhat aja dia gak mau. Karena halal sensornya tuh hidup dan menguat. Halal sensornya tuh dapat banget dia. Makanya terhadap perkara-perkara yang haram, syubhat aja enggak, apalagi haram, enggak disentuh sama dia. Wa hurrima dzalik 'alal mu'minin. Dari mana kita punya perasaan kayak gitu? Karena iman. Mukmin. Iman itu yang nanti direct kita. Iman itu yang guide kita. Iman itu yang nganterin kita. Kita punya perasaan kayak gitu. Enggak nih, enggak bener nih. Enggak nih, enggak tepat nih. Enggak deh. Enggak punya ketertarikan untuk datang ke tempat-tempat yang Allah suka, makan minuman yang enggak Allah ridho, event yang mungkin mengundang murkanya Allah, dia enggak datang ke sana. Itu kayak udah di template aja gitu. Pelan-pelan itu lahir karena iman. Itulah yang disebut juga dengan mata lebah. Orang beriman tuh kayak gitu, matanya mata lebah. Dia melihat kepada yang baik. Asasnya asas yang bermanfaat. Hal-hal baik yang bisa lahir dari kebiasaan-kebiasaannya, maka dia akan terus lahir dari kebiasaan-kebiasaan orang beriman. Wa hurrima dzalik, dan yang kayak gitu-gitu diharamkan 'alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman.
Karena orang beriman tidak bermain di domain sebelah sana. Orang beriman itu mainnya di domain kesalihan, ketaatan, berusaha keras mencari ridhonya Allah. Itu orang-orang beriman tuh domainnya domain yang ada di sana.